Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Nur Aini, CGP 4 Bandung Barat. Saya akan memaparkan kasus ketiga. Saya sebagai koci dan Pak Ade saya sebagai coach, Pak Ade sebagai koci dan pengamatnya adalah Bu Tatat. Kasusnya adalah eh, rekan guru bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Kasusnya demikian. Kemudian, mulai ya, Pak Dek. Silahkan, Oke. Pak Dek. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Bisakah kita ngobrol sebentar? Tentu saja bisa. Silakan, Bapak. Begini Bu, barusan saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Dia menerima laporan dari pengawas yang waktu itu melakukan supervisi ke kelas sewaktu saya mengajar. Pengawas sekolah merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Begitu, Bu. Iya, iya. Lalu, apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Yang saya lakukan pada waktu itu sebetulnya mengajar seperti biasa, malah menurut saya itu waktu itu mengajar lebih baik gitu, lebih interaktif, kemudian anak lebih senang, lebih nyaman dalam belajar. Terus menurut saya tujuan pembelajaran tercapai, meskipun saya tidak menggunakan sumber belajar dari buku teks ya, tetapi tetap saya tidak keluar dari kurikulum yang berlaku, tetap saya mengacu pada kurikulum. Dan anak-anak merasa senang karena ya saya mengajar pada waktu itu lebih inovatif, variatif, dan tidak monoton begitu, Bu. Ya. Lalu, apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Maksud saya ngobrol atau melaksanakan obrolan seperti ini, saya berharap ya ngobrol kita hari ini mendapatkan solusi agar pertama saya lebih tenang dan masalah ini lebih terselesaikan. Kemudian pengawas mungkin tidak keberatan lagi ketika saya mengajar. Pokoknya hal serupa tidak terulang kembali begitu, Bu. Ya, baiklah. Dari pengalaman yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa hambatan Bapak sehingga Bapak tidak menggunakan buku teks ketika mengajar? Begini, Bu, hal ini saya lakukan dengan maksud agar mengajar saya itu lebih lebih baik gitu. Makanya saya tidak menggunakan buku teks, saya lihat di buku teks itu ternyata materinya, monoton gitu, kurang lengkap. Makanya saya menggunakan sumber lain. Dari mana sumber yang saya gunakan? Dari internet tentunya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kan mau materi apapun di internet itu pasti ada. Kemudian selain daripada di internet itu banyak sekali, ada artikel, kemudian, penelitian-penelitian ilmiah, termasuk saya gunakan juga sumber belajar dari video pembelajaran, dari YouTube, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, gitu, Bu. Iya, iya, iya. Sebetulnya saya setuju dan sependapat dengan yang Bapak lakukan.
Selanjutnya, setelah kejadian tersebut, kira-kira kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi masalah Bapak ini? Rencana saya ya setelah pengalaman yang saya lakukan atau alami, ya saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena laporan dari pengawas. Ya, rencananya ke depan ketika mengajar saya akan menggunakan buku tersebut, menggunakan kembali dengan, dipadukan gitu, dikombinasikan dengan media-media atau sumber-sumber belajar dari, sumber-sumber yang lain sehingga akan lebih inovatif, lebih bervariasi begitu, Bu. Wah, hebat sekali ya Bapak ini. Saya setuju sekali dengan rencana Bapak. Semoga tidak terjadi lagi masalah serupa. Kemudian, untuk menunjang dan memastikan agar rencana Bapak berjalan dengan baik, kira-kira apa dan siapa yang ingin Bapak membantu Bapak? Insyaallah ke depannya saya akan berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan saya, ya berdasarkan pengamatan dari, orang lain gitu, di antaranya dari pengawas. Kata pengawas, kekurangan saya bahwa saya itu mengajar, tidak menggunakan buku teks. Ya insyaallah ke depannya saya akan melengkapinya, menggunakannya. Kemudian, terutama dalam kelengkapan media pembelajaran. Termasuk yang saya butuhkan itu orang-orang yang bisa mendukung saya dari mulai anak-anak, rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas sekolah itu sangat saya harapkan dukungannya. Begitu, Bu. Ya, baiklah. Saya yakin kepala sekolah serta rekan-rekan guru juga anak-anak murid kita akan mendukung dan membantu Bapak sehingga kedepannya akan baik-baik saja. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, terima kasih Ibu ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Kemudian sekarang saya menjadi lebih lega, mendapatkan solusi, kemudian rencana saya insya Allah akan segera saya kerjakan, akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu. Ya, baiklah. Sama-sama. Selanjutnya silakan. Iya, Ibu. ya. Mhm. Untuk pengamat ya Bu Tatat, silakan Bu Tatat. Mik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan dari kasus 3 ini, menurut saya di bagian langkah yang pertama di tujuan, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kuci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Kemudian pada langkah yang kedua yaitu identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas itu bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian pada langkah ketiga yaitu rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Di sini coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, itu berdasarkan pengamatan saya. Sekian dari saya, terima kasih.